Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar nggak Bapak Ibu semua? Ya, bisa Bu. Oke, terima kasih Mas Apit atas waktunya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman dari seluruh OPD, unit kerja yang berbahagia. Alhamdulillah waskurillah hari ini hari Senin tanggal 14 April 2025. Kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat untuk bersilaturahmi dan bertemu dalam eh, agenda untuk sosialisasi mengenai multifaktor authentication atau MFA. Oke. Jadi MFA ini adalah aplikasi yang diinisiasi oleh BKN yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan sistem layanan yang dimiliki oleh BKN. Ini jadi yang biasanya Bapak Ibu itu untuk masuk ke dalam ACSN itu hanya melalui satu langkah, dengan MFA ini Bapak Ibu ada dua langkah yang harus dilalui. Nah, itu yang kami sampaikan di depan tujuannya adalah untuk memastikan bahwa akun digital Bapak Ibu itu aman. Jadi orang lain itu tidak bisa melakukan login Bapak Ibu karena eh, OTP yang Bapak Ibu isi ketika itu dari 10.756 ASN yang sudah itu 6.214 ASN, jadi sekitar 50% ya. Nah, diharapkan hari ini teman-teman semua itu sudah bisa melengkapi untuk masuk ke dalam MFA. Nah, ketika manakala nanti ada kendala dan sebagainya, bisa koordinasi dengan BKD Kabupaten Pemalang. Kenapa MFA ini diperlukan, Bapak Ibu? Karena BKN merasa bahwa eh, rahasia atau apa istilahnya eh, perlindungan terhadap akun masing-masing pegawai itu sangat diperlukan karena mungkin beberapa waktu lalu sempat kita tahu bahwa beberapa data itu di tahun 2000 berapa itu kan eh, kena hack dan sebagainya. Jadi ini adalah langkah yang diambil oleh BKN untuk memastikan bahwa akun yang dimiliki oleh kita selaku ASN itu lebih terlindungi. Jadi nanti ada dua langkah yang harus kita lewati ketika akan masuk ke dalam SIASN. Ini sifatnya wajib Bapak Ibu, jadi diharapkan hari ini itu Bapak Ibu semua sudah bisa melaksanakan dan masuk ke dalam MFA. Manakala nanti ada eh, hal-hal yang tidak bisa tertangani, nanti bisa koordinasi dengan BKD Kabupaten Malang. Untuk lebih jelasnya lagi, nanti Bapak Ibu akan ada tutorial dari tim kami, ada Mbak Rizky nanti, dan nanti juga dibantu oleh Mas Apit. Dan ketika nanti Bapak Ibu setelah sosialisasi ini masih ada yang belum bisa, itu nanti juga bisa lihat di YouTube-nya dan dari website BKD Kabupaten Malang. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan biar mempersingkat waktu, langsung kita ke materi selanjutnya. Monggo Mas Apit dan Mbak Rizky, waktu kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Sri Udayanti, Sarjana Hukum, atas pembukaan yang telah disampaikan. Acara selanjutnya adalah acara inti yang dalam hal ini akan disampaikan oleh narasumber dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang, yaitu Mbak Rizky. Beliau adalah Pranata Komputer Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang. Waktu saya persilakan. Tes, beneran kenceng banget malah suara. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja Bapak Ibu, saya nge-share materi untuk sosialisasi MFA.
Oke. Eh, Dilanjutkan kembali, Bapak Ibu, mohon maaf atas kendala teknisnya tadi. Laptopnya tiba-tiba ngeheng. Oke, kita lanjut kembali untuk penerapan multi-factor authentication atau MFA. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu hanya tahu MFA itu apa? MFA itu adalah multi-factor authentication. Tadi sudah dijelaskan dengan jelas oleh Bu Uda. Kalau misalnya kita itu mau masuk ke dalam produknya, aplikasinya BKN, sekarang ada dua langkah. Yang itu pertama pakai password. Kemudian setelah masuk pakai password, kita juga harus memasukkan semacam kode yang kita dapat dari Google Authentication ke dalam aplikasi BKN tersebut. MFA ini merupakan metode keamanan yang memerlukan kode dari satu bentuk verifikasi ketika pegawai ASN masuk untuk mengakses layanan digital BKN. Semua produk kepegawaian BKN sekarang melalui satu alamat, yaitu https://asndigital.bkn.go.id. Jadi per 15 April nantinya kita tidak lagi mengakses melalui sisn.bkn.go.id atau misalnya ekinerja.bkn.go.id dan semacamnya. Tapi semuanya itu masuk melalui satu pintu, yaitu asndigital.bkn.go.id. Jadi kita masuk melalui asndigital.bkn.go.id dulu. Habis itu kita baru bisa mengakses aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan. Seperti misalnya setiap 3 bulan sekali kita masuk ke e-kinerja untuk mengerjakan SKP misalnya. Atau masuk ke MyASN misalnya untuk guru-guru itu biasanya masuk ke MyASN untuk mengecek eh, apa ya, kesinkronan data antara Dapodik dan BKN. Misalnya seperti itu. Jadi sekarang semuanya lewat asndigital.bkn.go.id. Langkah-langkahnya ini yang langsung teknis aja ya Bapak Ibu. Jadi langkah-langkahnya gimana untuk kita menerapkan MFA itu di mm, mm, aplikasi BKN. Untuk mendaftar itu caranya gimana? Jadi untuk mendaftar itu caranya yang pertama kita harus cek, pertama adalah passwordnya. Jadi password yang kita miliki saat ini selama ini tuh kayak nggak ada persyaratan untuk apakah harus ada huruf besar atau huruf kecil. Yang penting itu terdiri dari 6 karakter atau lebih. Tapi mulai dengan adanya MFA ini, untuk keamanan password kita harus diganti. Jadi yang belum ganti password otomatis dia tidak bisa mendaftar MFA. Jadi harus disiapin dulu nih password PSN-nya harus diganti dulu bagi yang misalnya passwordnya terlalu gampang misalnya ya. Misalnya saat eh, kalau username kan pasti pakai NIP ya, pakai NIP ya. Misalnya 198 sekian 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 gitu ya. Terus passwordnya password misalnya kayak gitu, atau passwordnya yang paling gampang 123456 itu password terbanyak kayaknya yang dipakai oleh kita ya Bapak Ibu. Jadi istilahnya tuh kita punya gembok nih, tapi kita juga gemboknya itu kuncinya kita cantolin aja di gembok tersebut, nggak kita tarik ketika kita kunci. Itu istilahnya kayak gitu. Bisa bayangin betapa itu sangat mudah untuk orang masuk ke situ, dan itu data kita. Eh, jadi orang lain, orang asing bisa melihat data kita gitu. Jadi mulai sekarang, jadi kita harus siapin dulu sebelum kita daftar MFA, sebelum kita nginstal bla 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 dan lain sebagainya, kita ganti passwordnya dulu. Jangan ketika di tengah-tengah kita sudah unduh ini itu, ternyata passwordnya suruh ganti. Kembali lagi ke langkah pertama. Kita pastikan password kita lebih dari 6 karakter, satu huruf besar dan satu angka. Kalau misalnya mau lebih aman lagi, kasih satu karakter, apa itu namanya? Satu, kayak misalnya huruf namanya apa? Tanda perintah, tanda pentung, atau misalnya kasih strip, underscore, dan lain sebagainya. Kalau misalnya pengen apa tuh namanya aman banget, misalnya kayak gitu. Kemudian yang kedua, emailnya harus aktif. Yang dimaksud dengan aktif, jadi biasanya Bapak Ibu tuh ke BKD nih ya, ke BKD, habis ke BKD, habis itu saya nanya nih, mau ganti password Mbak? Oh iya, emailnya pasti aktif. Jawabannya iya aktif aktif. Ternyata email yang didaftarkan di MySN
itu beda dengan email yang ada di HP. Maka tokennya yang nggak terkirim-kirim ke situ, ke HP. Kalau misalnya emailnya beda antara email yang didaftarkan di MyASN dengan email yang dikirimkan yang didaftarkan di HP. Jadi itu harus sinkron. Lah, misalnya lupa emailnya apa, sampai lupa ya emailnya apa ya, saking banyaknya email apa gimana Ibu Bapak? Itu berarti yang bisa lihat di mana? Yang bisa lihat adalah admin. Admin berarti saya, Mas Apit, Mbak Vivi, ya, itu bisa lihat. Kalau ternyata emailnya sudah tidak bisa masuk, karena biasanya email Google itu kalau udah 6 bulan tidak dibuka sama sekali, kemudian jadi harus ada verifikasi ulang dan sebagainya itu susah. Kemudian bikin email baru, email yang barunya harus didaftarkan lagi melalui siapa? Melalui admin BKD lagi. Saya, Mas Apit atau Mbak Vivi. Jadi itu. Penggunaan email itu kalau misalnya saya ganti jam berapa nih? Misalnya jam 10. Itu tidak serta-merta langsung dipakai untuk lupa password. Jadi harus nunggu sekitar sinkronisasinya itu 3 jam sendiri, Ibu Bapak. Jadi baru bisa untuk lupa password. Nanti baru tokennya terkirim ke email, kayak gitu. Kemudian selanjutnya ya, sebenarnya kita mau praktek langsung nih Bapak Ibu, tapi semua apa tuh namanya, semua aplikasi kepegawaian itu yang punya BKN itu down karena mm, isu yang ada di luaran, bukan isu ya. Saya kemarin lihat apa tuh namanya, video Instagram atau video TikTok itu yang diunduh kemudian di-share ke semua forum kepegawaian itu yang mengatakan kalau misalnya sampai dengan tanggal 15 kita tidak mendaftar MFA, maka kita akan diblokir atau dihapus dari database kepegawaian. Sebenarnya bukan kayak gitu Bapak Ibu. Kita hanya tidak bisa masuk lagi ke MySN, tidak bisa masuk lagi ke e-kinerja, tapi bukan diblokir, bukan juga kemudian dihapus dari database kepegawaian, bukan. Hanya kita tidak bisa masuk sampai dengan kita berhasil mendaftar MFA. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita berhasil daftarnya besok, ya berarti mulai besok kita bisa masuk lagi. Kita berhasil daftarnya 2 hari lagi, berarti 2 hari lagi kita bisa masuk. Bukan dihapus dari database kepegawaiannya BKN. Ini nggak bisa masuk semua nih satu Indonesia nih karena aplikasinya down. Mungkin satu Indonesia juga berpikir gitu ya, kalau nggak hari ini daftar maka udah dihapus dari database kepegawaian misalnya gitu. Nah, langkah pertama nih, setelah kita pastikan passwordnya tadi sesuai dengan syarat, kemudian yang kedua emailnya juga aktif, yang ketiga kita unduh dulu, unduh dan install Google Authenticator. Dari mana? Dari Play Store. Misalnya, ini kita contohkan pakai HP smartphone yang Android aja ya Bapak Ibu. Karena kalau selain Android saya nggak tahu, soalnya saya nggak punya. Lagi ya. Kemudian setelah kita diunduh dan diinstal Google Authenticatornya. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk nih ke layanan BKN, yaitu asndigital.bkn.go.id. Seperti biasa, masuk ke situ, kemudian klik login, ya login dulu. Kemudian setelah login kita masukkan nih username, pasti pakai NIP ya. Kemudian passwordnya tadi yang sudah sesuai dengan syarat. Kemudian kalau sudah, apakah langsung login? Cocok banget ya. Tidak, ternyata kita diwajibkan untuk mendaftar MFA. Kalau misalnya kita berhasil login hari ini, kita wajib daftar MFA. Jadi setelah kita masuk kemudian diminta apa tuh namanya, tampilannya kayak gini. Ya, di situ ada diminta kode dan apa namanya, nama device. Nah, selanjutnya kita scan, ada scan barcode, barcode terlihat barcode ya, kita scan, bisa pakai scanner apa saja. Atau misalnya kita tidak punya scan barcode, maka di bawahnya itu ada link Bu, Ibu Bapak. Link itu akan menuju ke Google Authenticator. Kemudian nanti Google Authenticatornya akan minta nama device yang sama yang Ibu nanti ketikkan di digital ASN digital. Jadi misalnya nama device-nya itu tidak harus sama dengan nama HP-nya. Jadi sama ini tuh kita berpikir harus sama dengan nama HP-nya. Misalnya Vivo M55 misalnya kayak gitu.
Nggak harus seperti itu. Kita ketikkan Vivo aja, kemudian di Google Authenticatornya juga kita ketikkan Vivo. Yang penting sama antara Google Authentication-nya sama device yang ada di ASN digitalnya, maka itu akan berhasil. Kayak gitu. Nah, kemudian nanti terkirim tuh. Terkirim kode OTP-nya. Jadi di langkah sebelumnya ya, terkirim kode OTP-nya di Google Authenticator, kita copy. Ini hanya berlaku 30 detik aja, jadi harus cepat nih. Kemudian kita pastekan di sini. Nama device-nya kita isi sama dengan nama device yang ada kita ketikkan di sini. Ini saya ambil dari Google ya, Bu, jadi nggak sama gitu. Kemudian kalau sudah kita akan berhasil login. Selanjutnya untuk masuk dan melihat di aplikasi BKN, semua langkah kita butuh MFA ini. Kita butuh OTP ini. Jadi bisa dibayangkan setiap satu kali verifikasi satu data di BKD, kita butuh satu kode. Jadi kalau tadinya kita verifikasinya conteng, terima, conteng, tolak. Nah, sekarang nggak bisa. Conteng, terima, masukkan OTP, kita lihat dulu Google Authenticatornya. Kita masukkan kodenya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Termasuk Bapak Ibu, ketika mau memasukkan, misalnya di MySN mau memasukkan nama orang tua. Kalau dulu hanya masukkan nama orang tua, masukkan bukti dukung, kemudian simpan. Kalau sekarang nggak bisa kayak gitu. Ibu Bapak ada suara saya jelas nggak ya? Atau ada backsound? Ada noise barangkali. Ada noise ya. Ya, oke, oke, oke. Ya, kurang lebih kayak gitu ya Bapak Ibu penggunaannya. Karena ini nggak bisa dicontohkan, jadi kita nggak bisa langsung praktek. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah praktek, saya sarankan gini, hari ini misalnya bisa masuk MySN atau ASN Digital, bisa masuk, Bapak Ibu coba sendiri langkah-langkahnya. Kalau udah mentok, baru nanti konsultasi dengan saya, Mas Apit, atau Mbak Vivi. Tapi kalau misalnya apa tuh namanya belum praktek sama sekali, aduh kalau misalnya belum praktek sama sekali terus ke sini nanti kita ngajarin sekitar 11.000 PNS kayaknya berat ya Bapak Ibu ya. Jadi kita minta bantuan Bapak Ibu juga untuk nyoba dulu pakai HP-nya sendiri, pakai akunnya sendiri. Kalau misalnya sudah tidak bisa, nanti monggo silahkan kita eh, konsultasi, bisa konsultasi ke BKD atau nanti ditonton lagi untuk video-video tutorial penggunaan MFA ini, atau nanti juga kita mau adakan jadi kayak macam Q&A. Nanti kita taruh di websitenya BKD. Kayak gitu Bapak Ibu, semoga nggak kecepatan ya. Saya kembalikan lagi ke Mas Apit. Baik, terima kasih kepada Mbak Rizky atas materi yang tadi sudah disajikan. Saya rasa sudah cukup jelas ya, Bapak Ibu peserta sekalian. Tapi jangan khawatir, terkait MFA ini memang paling lambat adalah hari ini ya, hari ini jam 12 malam nanti. Tapi kalaupun hari ini gagal atau belum bisa, itu bisa dicoba untuk aktivasi MFA-nya itu hari selanjutnya ya. Jadi bukan berarti kalau hari ini nggak bisa aktivasi MFA, nanti akun kita diblokir gitu, enggak ya. Akun kita memang nggak bisa masuk, tapi kalau misal besok sudah bisa aktivasi MFA-nya, berarti saat itu juga kita juga nanti bisa login ke akun BKN kita. Oke, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo kepada peserta Bapak Ibu sekalian untuk raise hand ya, raise hand atau
menuliskan di dalam kolom komentar, di dalam kolom chat, pertanyaan yang diajukan. Ini untuk sesi ini nanti ada sekitar 3 sesi ya. Setiap sesi berapa penanya Mbak Rizky? Dibatasi nggak? 5 penanya apa 3 penanya? 5 penanya ya. Ini sudah ada 3 peserta yang sudah raise hand. Tapi sebelum itu saya akan coba dulu komentar-komentarnya yang terkait pertanyaan ya. Ini dari Oppo A52. Izin tanya untuk daftar MFA apa cukup kita buka aplikasi MaASN atau harus masuk alamat web ASN digital? Itu saya rasa tadi udah dijelaskan ya. Ini karena pertanyaannya tadi, oh ini pas dijelaskan tadi nanya ini. Ya, kemudian ada yang menanyakan kalau mau reset reset MFA ini memang banyak pertanyaan ya terkait reset MFA ini karena memang tadi kemarin itu ada beberapa yang menanyakan secara WA ya. Dia MFA-nya itu nggak bisa dibuka. Udah. Oh ya, di-share rekam. Ya. Eh, untuk terkait komentar ini kayaknya banyak ya. Ini aja dulu yang raise hand dulu. Ini dari SDN Pedurungan 02. Ini udah 298. Sebentar saya ini unmute ya. Dari SDN Pedurungan 02 silakan. Sudah saya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Apit. Ini saya mau tanya. Sebelumnya saya kan sudah registrasi MFA untuk salah satu guru di sekolah saya. Nah, kebetulan kemarin itu email tiba-tiba hilang, Pak. Jadi dari HP, dari laptop operator saya tiba-tiba logout gitu loh, Pak. Jadi kayak kayak dihack loh. Saya mencoba untuk pemulihan email tidak berhasil. Ini solusinya bagaimana, Pak? Apakah membuat email baru atau bagaimana, Pak? Belum Barsi mau ditanya, mau jawab sekalian apa nanti biar sudah. Ya, sebentar. Ya, Mbak Rizky, host. Host. Ya, Oh iya, yap. Tes. ya masuk. Ya. Kemarin itu banyak banget apa namanya laporan seperti itu, Pak. Dari mana tadi, Mas? SD2 Pedurungan. Ya, dari SD2 Pedulungan banyak banget bilang kalau misalnya emailnya hilang. Tapi saya tuh nggak punya pandangan email hilang itu seperti apa, Pak. Jadi nanti bisa Bapak apa namanya ke BKD aja biar kita lihat. Jadi nanti untuk bahan apa namanya explore kalau misalnya ada pertanyaan yang sama gitu, Pak. Karena kita sendiri di sini alhamdulillah satu BKD itu aman-aman aja emailnya. Jadi kita belum tahu nih maksudnya emailnya hilang itu seperti apa. Nanti minta tolong misalnya tidak bisa ke sini, nanti kita bisa zooman setelah zoom ini selesai, kita bisa zoom lanjutan gitu Pak, untuk Bapak biar saya bisa lihat nih layarnya kayak apa sih kalau misalnya emailnya hilang. Kayak gitu Pak. Oh, baik, yang bersangkutan kayaknya sudah nggak muncul ya. Nanti terkait pertanyaan Bapak tadi dari SD2 Pedurungan ya, terkait email hilang kita juga belum tahu itu emailnya kenapa gitu kan. Hilangnya karena apa gitu. Bentar Pak, saya coba. Silakan Pak dari SD2 Pedurungan. Ya, email hilang ini maksudnya gini, Pak. Tiba-tiba saja itu email ya email itu di HP yang bersangkutan tuh keluar sendiri, Pak. Oh, Keluar. Nah, itu yang di HP keluar, yang di laptop operator saya itu juga keluar Bu Ainat. Bu Ainat. Nah, itu ketika mau masuk lagi kan sudah saya ganti passwordnya. Ya intinya mau
ambil lagi emailnya itu login nggak bisa Pak. Sepertinya kayak ada yang mengganti gitu loh Pak emailnya. Jadi Pak, mau misalnya login. dicoba lagi, nggih, ngapunten, itu dicoba lagi hari ini. Kalau misalnya nanti ASN digitalnya sudah betul, barangkali itu karena apa namanya? Karena imbas BKN sedang Internet. masang fitur itu, jadi nanti dicoba lagi kalau misalnya ASN digitalnya udah lancar kembali. Ngoten ya Pak? Gimana kalau misalnya nanti saya coba ke PK di benar. Siap, nggih. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari bagian hukum Seda ya. Monggo nanti diperkenalkan dulu ya, nama, kemudian dari mana. Monggo silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan semua, mohon izin menanyakan terkait dengan email yang digunakan. Apakah email yang digunakan itu harus sama dengan yang ada di e-kinerja atau tidak? Karena kan kalau yang kami catat tadi, prinsipnya email itu harus terkoneksi dengan HP agar notifikasi tokennya bisa masuk. Mungkin dari kami demikian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Dwi Setiawibowo dari bagian hukum. Atur nuwun. Baik Pak, terima kasih. Monggo, Pak Rizky. Aku nggak tahu tuh pertanyaannya. Tadi pertanyaan terkait emailnya, apakah email yang akan digunakan di MFA itu harus sama dengan email yang terdaftar di MyASN? Betul seperti itu Pak ya? Ekin. Oh, Ekin ya, ya. Ekin itu MyASN juga saya rasa sama itu. Oh, nggih, Pak Bowo. Jadi kalau misalnya itu kan kita nggak tahu apa namanya kaitannya harus sama. Tapi saya tadi bilang email itu harus aktif adalah kaitannya dengan kalau misalnya kita mau mengganti password. Itu, Mas Bowo. Jadi kalau misalnya kita mau mengganti password, maka emailnya harus sama. Karena kalau misalnya tidak sama, maka token itu terkirim ke email yang terdaftar di SISN, terdaftar di BKN. Kalau misalnya nggak sama, maka token tidak bisa terkirim. Ngoten, Mas Bowo. Kalau kemarin sih Mas Apit udah praktek sendiri, katanya emailnya nggak sama juga bisa kalau untuk Google Authenticator ya Mas. Apa harus sama juga itu? Ya, betul ini. Jadi sharing ini ya, karena ini kan memang sistem yang baru ya. Jadi mungkin ada beberapa eh, bingungan ya, pakai email yang harus sama gitu kan. Tapi ternyata saya itu email terdaftar di MyASN itu Yahoo gitu ya. Tapi saya pakai MFA itu kan pakai yang di HP itu kan pakai Gmail ya. Itu ternyata bisa itu. Menurut saya mungkin kesimpulannya untuk yang MFA itu harusnya pakainya Gmail mungkin ya. Mungkin seperti itu. Iya, Karena dia terhubung dengan Android kan ya, aplikasi yang ada di HP gitu. Tapi untuk lebih amannya memang di MyASN dengan yang akan digunakan MFA itu sama ya. Barangkali nanti ada lupa password atau apa itu kan itu bisa nanti MyASN-nya itu kalau misal mau reset password dia kan langsung kirimnya ke Gmail ya. Hmm. Tapi kalau misal sudah ada yang bisa mungkin nggak sama nih MyASN dengan Google Authenticator-nya itu berbeda gitu. Dan itu aman-aman aja itu. Ya udah itu dilanjut aja gitu. Tapi mungkin nanti untuk yang ini yang pasti harus yang aktif ya emailnya ya. Emailnya harus aktif, kemudian bisa dibuka di HP atau di komputer gitu. Sudah cukup jelas Pak ya? Dari bagian hukum. Oke. Selanjutnya Vivo 1935. Ini mohon nanti diperkenalkan ya nama jelasnya, kemudian dari OPD mana. Silakan. Bunyikan loh Pak. Ya. Ya. Assalamualaikum Pak. Oke, waalaikumsalam. Ya, ini dari SMP Negeri 1 Randu Dongkal Pak. Ya, namanya siapa Bu? Ya, namanya Murnasih. Izin bertanya, untuk beberapa orang teman masih belum bisa melakukan
aktivasi akunnya, Pak. Sementara ditutup katanya hari ini nggih, nanti malam. Nah, Oh, kalau sampai dengan nanti malam masih belum bisa, apakah besok kami masih bisa melakukan aktivasi? Ya, terima kasih, Ibu. Oke, Ibu Murnasi ya. Silakan Ya. Mbak Rizky. Oke, tutup Mbak Rizky. Oh, udah. Ya, Mbak. Ya. Ya. Saya jelaskan kembali Bu. Tadi saya sudah menjelaskan kalau misalnya Bentar, Mbak Rizky kok nggak masuk suara? Belum kedengaran, Pak. Bentar, Mbak ya. Rizky belum masuk, Mbak Rizky. Ya. Sudah. Iya, Bu, ngapunten. Halo, saya ulangi kembali. Jadi, tadi udah dijelasin kalau misalnya hari ini tuh bukan hari ini terakhir, kemudian Ibu nanti kalau belum daftar MFA, kemudian akan diblokir atau mungkin dihapus dari database gitu tuh bukan. Hari ini adalah hari terakhir di mana yang belum mendaftar MFA maka tidak bisa masuk ke aplikasi kepegawaian milik BKN. Artinya Oh, apa? Kalau misalnya Ibu daftarnya, misalnya ini kan hari Senin, Ibu bisa daftarnya ternyata hari Kamis nih. Berarti hari Kamis Ibu bisa masuk ke aplikasi kepegawaian di asndigital.bkn.go.id mulai hari Kamis. Tapi bukan kalau misalnya ada yang bilang diblokir atau dihapus dari database itu enggak. Itu ya Ibu. Enggak. berarti masih bisa mengaktifkan nggih, Bu, nggih? Masih bisa Masih bisa mengaktifkan sekali, nggih? betul. Oke. Masih bisa sekali. Gitu. Kebetulan aplikasinya kan untuk hari ini tidak bisa diakses, Bu. Nggih, leres betul. Iya. gitu ya, Baik, Bu. Ibu. Nggih, Terima kasih, Bu. sama-sama. Baik, selanjutnya ini yang resen lagi siapa ini? Udah nggak ada. Dari Pak Abdul Wahid. Silakan Bapak Abdul Wahid disebutkan nama lengkap dan dari OPD mana? Terima kasih, Mas. Saya Bapak Abdul Wahid Saputra dari SDN 06 Sima, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang. Alhamdulillah berkenaan kaitannya dengan MFA ini dari info pertama dulu kita tindak lanjuti dan kita pandu, Pak, dari seluruh ASN untuk menindaklanjuti surat itu. Kemudian kita laksanakan sampai install Google multifaktor authentication ini apa ini? Sebentar Pak. Ini sudah kita tindak lanjuti juga, Pak. Google Authenticator, alhamdulillah. Ini hanya ada beberapa masalah teknis, Pak. Semuanya sudah berhasil, sudah siap untuk melanjutkan dan kemarin sempat kita cek beberapa teman dan ada kemarin kesalahannya adalah kita ada beberapa teman itu pada waktu membuat masuk ke Google Authenticator itu sampai dia menambah scan lagi, scan kepada barcode-nya. Akhirnya muncul di Google Authenticator-nya ada tiga, semuanya seperti ini, Pak. Oh, enggak kelihatan ya. Ini kalau umpamanya biar tertib, artinya biar tertib kaitannya dengan Google Authenticator ini biar tinggal satu saja, Pak. Itu ada teknisnya bagaimana ya, Pak? Mohon maaf ini. Karena kalau ada tiga, itu kemudian semuanya masing-masing dari Google Authenticator ini aktif semuanya. Pada waktu kita buka untuk masuk ke MFA, itu kita di sana ternyata milih di antara tiga ini, Pak. Pada waktu semuanya kan aktif berjalan. Tapi ya pada waktu kita terakhir menggunakan yaitu anggap saja yang ketiga kita tindak lanjut tiga terus ya ternyata aktif juga ini. Ini berkenaan dengan kemarin kan ada
kaitannya dengan pengambilan barcode yang pertama, dicoba tidak bisa login, akhirnya tambah, scan lagi, akhirnya scan lagi muncul 3, akhirnya begitu aja Pak. Tapi sementara sekarang ini lancar-lancar saja semuanya. Tapi kembali lagi, kalau biar tertib itu yang 2 dihilangkan itu bisa teknisnya bagaimana? Terima kasih Pak, gitu aja. Baik Pak Abdul Wahid, tadi menanyakan terkait di kolom komentar juga tadi ada yang seperti itu Pak ya. Iya, iya, Jadi iya. satu HP itu digunakan oleh 4 ASN gitu. Itu sebenarnya bisa ya, tapi riskan ya kalau saya lihat. Mungkin Mbak Rizky mungkin nanti bisa menjelaskan terkait bisa nggak itu tadi dihapus atau biar muncul satu gitu ya. Mm-mm. Bisa nggak ya? Sebentar ya Pak. Oh, iya. Saya buka Google Authentication-nya dulu ini juga sama Pak. Ah, Kalau Bu, misalnya iya. menurut teman kita ini ya, menurut di kolom komen itu juga ada ya. Itu menurut Mas Avansyah itu dari SMP 2 Pemalang, itu katanya bisa dengan geser ke kanan, nanti hapus satu-satu. Oh, gitu. Apa ke kiri itu bisa dihapus katanya gitu. Kalau misalnya di kolom chat itu ya. Ini saya sambil buka Google Authenticator juga ya Pak, karena belum Oke, pernah oke. ngapus juga saya. Mungkin teman-teman ada yang punya udah pernah punya pengalaman untuk menghapus kode di Google Authenticator supaya nggak double-double jadi banyak banget. Eh, terima kasih Ibu. Ini saya coba apa yang disampaikan Ibu tadi. Halo, Ini suaranya ini siapa? saya dari Pak Wahid. Halo, halo. Oh, Nggih, Bu. Ini tadi ternyata setelah saya coba seperti yang disampaikan, bisa Bu ternyata. Oke, terima kasih. alhamdulillah. Terima kasih, terima kasih. Matur nuwun, nggih, matur nuwun. Cekap. Iya, iya, iya. Oke, udah langsung bisa dipraktekkan ya Pak ya. Tadi Mas Avansyah bilang ya, untuk digeser ke kanan berarti nggih Pak? Digeser ke kanan apa geser ke kiri? Ya, Oke, itu udah berarti bisa Pak langsung ya saya untuk copot ya. menghapus itu Telepon ya. ya berarti Pak Abdul Wahid ya. Oke, untuk teman-teman yang lain berarti itu tuh bisa dihapus dengan cara geser ke kiri di Google Authentication-nya. Kalau misalnya itu terlalu banyak. Jadi jangan di-scan lagi, di-scan lagi. Jadi cukup satu kali scan aja supaya kodenya itu cuma satu. Kalau misalnya kita scan terus, nanti kodenya udah banyak, kita bingung nih mana yang mau kita masukin. Soalnya kodenya setiap kali kita klik suatu proses di ASN Digital, itu ngirim kodenya ke apa tuh namanya? Ngirim kodenya ke Google Authentication itu langsung cuma 30 detik aja. Kan nggak mungkin dicoba dicoba satu-satu ya kalau misalnya ada 6 coba satu-satu. Satu kali aja udah telat-telat ya, Pak. Monggo kembali lagi ke Mas Afid. Oke, selanjutnya ini dari Vivo 1904. Silakan nanti disebutkan nama jelas dari OPD mana ya. Silakan Vivo 1904. Vivo 1904 silakan. Pak, bawa ngapun suaranya masuk. Baik dari Vivo nggak ada respon. Ini saya akan membaca pertanyaan yang ada di kolom komentar ya. Ini kebanyakan yang tanya itu bagaimana kalau mau mereset MFA. Ini Mbak Rizky barangkali ini tahu. Mereset itu gimana? Mereset MFA itu mungkin sudah pernah apa daftar MFA kemudian HP-nya itu terinstall atau mungkin tidak bisa dibuka MFA-nya itu mungkin seperti itu ya. Emang daftar lagi nggak bisa? Hmm? Itu jadi mungkin dia kita memang nggak tahu ya kasusnya itu yang jelas seperti apa tapi dari beberapa penanya itu dia sudah pernah aktivasi MFA di HP ya.
Kemudian waktu dibuka itu kosong gitu MFA-nya. Jadi kan dia harus scan ulang gitu. Harus scan ulang barcode-nya. Nah itu kalau misal terjadi kasus seperti itu, bagaimana gitu? Bapak Ibu untuk yang misalnya kasusnya agak-agak berat seperti itu, monggo dibawa ke BKD aja. Nanti biar saya atau Mas Apit yang nemuin, terus kita jadinya juga ikut belajar Bapak Ibu, karena ini adalah hal baru yang ketika sosialisasi BKN sendiri, kita cuma dipraktekkan 1 kali, habis itu pertanyaannya kan pasti teknis banget, tapi di situ pertanyaannya nggak bisa kita dikasih apa ya namanya? Kita dikasih kewenangan untuk share layar kita. Jadi monggo kalau yang kasusnya seperti itu bisa dibawa ke BKD aja. Atau misalnya jauh kita nanti pakai remote. Jadi kita sama-sama belajar. Ngoten Bapak Ibu. Baik, terima kasih Mbak Rizky. Tapi ini sudah dari Mas Rifki ya, Rifki Azur ini sudah share. Jadi ternyata ini ada cara, karena ini memang terkait MFA ini hal yang baru ya. Jadi terus terang di kita juga, karena di BKD itu kebanyakan sukses ya, dan berhasil dan nggak ada kendala ya. Dan ini ada teman-teman yang di-share ini dari Mas Rifki Azuri ini. Terkait tata cara mereset MFA. Atau tadi MFA-nya itu digunakan atau nempel ya, nempel pada HP temennya. Yang tadi satu HP bisa untuk 4 ASN, terus tiga-tiganya dihapus. Otomatis yang kehapus itu kan dia harus Aku juga lihat dia. scan ya, scan ulang kan, scan ulang QR code-nya. Nah ini ada tata caranya. Silakan nanti untuk peserta bisa baca di kolom komentar ya. Bisa nanti dicoba ya. Sini duduk sini. Baik, silakan teman yang lain untuk yang pertanyaan. Itu Mas Rifki juga nge-share link untuk apa tuh namanya solve problem untuk kasus-kasus yang ada di MFA itu, tapi lewatnya Facebook ya. Mungkin bisa membantu untuk teman-teman yang punya Facebook ya. Ya, yang punya pengalaman yang sama nanti bisa share juga ya. Terus kemudian kalau lupa password bagaimana? Ini pertanyaan yang klasik ya. Jadi ada beberapa ASN itu lupa password itu kan. Itu bisa menggunakan di fitur My ASN ya. Di situ ada tombol lupa password, itu nanti link aktivasi passwordnya akan dikirim melalui email yang aktif atau terdaftar. Tapi ada pertanyaan lagi kadang. Ini kalau saya sudah lupa password, emailnya nggak aktif gitu. Itu juga ada. Itu memang harus diganti emailnya. Yang bisa adalah di kita ya. Ya, monggo ini dari Vivo 1904 silakan. Tadi udah ditunggu. Pertanyaannya disebutkan Pak, nama dari OPD mana? Ganti ya. Iya, setengah menit. Mohon maaf nanti barangkali bisa ditampilkan Pak videonya Pak. Oh, videonya. Ya. Assalamualaikum. Belum kelihatan wajahnya Pak. Nah ya, oke. Monggo Pak, dari Ya. OPD mana Pak? Nama lengkap disebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Junedi, Bapak dari SMP Negeri 4 Bantar Bolang. Alhamdulillah untuk di SMP kami udah sebelum puasa awal puasa itu kami sudah melakukan aktivasi MFA dan itu semuanya akunnya sudah tercatat semua, alhamdulillah. Ya. Yang saya akan tanyakan itu pada saat masuk pada barcode, Ibu, apa itu? Iya, itu kan durasinya hanya setengah menit ya, 30 detik. Ya, betul Pak. Saya tanyakan apakah bisa durasinya itu diperpanjang. Soalnya kasihan itu yang penglihatannya kurang jelas, apalagi kacamatanya ketinggalan dan lain sebagainya, itu kadang kesempatan untuk mengikuti durasinya itu apa ya, kayak gugup itu. Demikian Bapak, solusinya bagaimana supaya durasinya itu bisa diperpanjang atau tidak?
Demikian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Junaidi dari SMP 4 Bantar Bolang Pak ya. Terkait tadi durasinya sekitar 30 detik apa 1 menit ya. Apakah bisa Iya. diperpanjang? Silakan Mbak Rizky. Nggak bisa, Mas. Hmm. Baik. Terkait tadi Pak, untuk durasi itu memang terkait ini ya Pak. MFA itu kan sebenarnya sebuah fitur keamanan tambahan ya. Jadi fitur keamanan tambahan itu disematkan oleh BKN. Karena Iya. memang banyak kasus ya, mungkin sebelumnya banyak kasus yang user ASN-nya itu banyak yang dipakai atau dijebol sama orang lain karena mungkin tersimpan di komputer. Kalau mungkin dia ngakses di komputer umum atau di warnet mungkin ya kalau masih ada ya, ya mungkin kesimpan di situ kemudian dibuka oleh orang lain. Nah, Oh, itu MFA ini memang bertujuan untuk memberikan keamanan yang lapis kedua ya. Kalau misal tadi user password lapis pertama, kemudian MFA ini adalah lapis selanjutnya. Jadi kalau misal yang bersangkutan tahu password kita, tapi dia tidak memegang HP yang ada MFA-nya, maka dia nggak bisa membuka akun kita ya, akun MASN kita. Nah, dari BKN sendiri memang durasi untuk OTP ya, di MFA itu kan menghasilkan yang namanya OTP ya, iya. one time ya, yang sekali pakai gitulah intinya gitu ya. Oh, Oke, itu satu kali pakai dan memang itu dibatasi dari BKN itu sekitar waktu itu Pak 30 detik Pak. Ya, oh, kode itu dibatasi sekitar 30 detik atau 1 menit itu. Tapi selama ini memang itu kita nggak ada kendala ya. Mungkin ya mohon maaf untuk yang teman-teman yang lain kalau misal tadi ada ini ya semacam kendala untuk melihat itu ya. Karena itu kan sebenarnya login itu digunakan hanya pas saat itu ya. Jadi nggak sewaktu-waktu iya. harus dibuka ya. Jadi pas login saja atau mungkin pas nanti ada approval OTP itu memang harus digunakan. Jadi memang terkait waktu durasi Pak ya. Ini mohon maaf mungkin dari kita nggak bisa mengatur itu Pak. Karena itu memang sudah dari BKN Pak. Jadi dari BKN itu sudah menetapkan waktunya segitu. Gitu Pak. Oke. Oke. Jelas Pak. Oke. Oke. Terima kasih Bapak, Ya, Ibu, sama-sama. sampai pertanyaannya. Oke. Ya. Ya, terima kasih. Oke Pak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penanya yang lain ini silakan raise hand kalau misal ada pertanyaan atau bisa menuliskan di kolom komentar. Ini kolom komentar ada berapa yang belum saya baca. Ini dari Trigandi Imamudin, Kelurahan Kebondalan. Mau tanya, saya selama ini pakai Yahoo Mail termasuk di MySN dan nggak ada masalah. Apakah masih aman untuk keberlanjutannya, khususnya setelah kita beralih ke MFA? Kalau misal selama ini masih bisa digunakan ya nggak apa-apa ya. Karena saya juga sama ya di My ASN menggunakan Yahoo Mail, tapi di MFA-nya menggunakan HP yang terhubung dengan Gmail ya. Saya rasa nggak masalah. Menurut kinerja rata-rata yang sudah sepuh dikerjakan oleh operator, misal OTP masuk ke HP yang bersangkutan. Agak ribet juga setiap mau mengerjakan minta OTP. Ini dari SD1 Randu Dongkal. Ini sebaiknya memang karena itu tadi untuk keamanan ya, keamanan akun memang harusnya menggunakan HP yang bersangkutan atau HP dari ASN yang bersangkutan. Kalau misal menggunakan HP orang lain, nanti kalau misal orang lain itu tidak berangkat ya pas hari itu, sementara kita butuh masuk ke ASN nanti agak agak sulit ya. Jadi kita menganjurkan HP yang digunakan untuk OTP ya, untuk MFA itu lebih baik HP masing-masing ya. Jadi agar lebih mudah. Ini yang lain kayaknya sudah terjawab semua. Silakan nanti ini dari SD 4 Cikadu ada pertanyaan, silakan. Silakan dari SD 4 Cikadu.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak, lebih Ya, baik ini Pak, videonya bisa ditampilkan Pak. oke, terima kasih Pak. Nggih. Apakah sudah bisa muncul Pak? Belum Pak, belum bisa Pak. Sebentar, sudah saya start video tapi tidak muncul. Oh, ada kendala hardware mungkin Pak ya. Oke, Baik, gak apa-apa Pak, perkenalkan saja nama lengkap dari OPD mana, kemudian pertanyaannya. oke. Nama saya Kuku Heri Purwanto dari SD Negeri 04 Cikadu Pak. Artinya begini, kami sering mendengar bahwa ada batasan waktu untuk login awal begitu ya. Misalnya pertanggal 15 besok gitu. Maaf tadi saya agak lambat mengikuti pertanyaan dan jawaban sebelumnya karena kami di sini untuk di SD kami ada satu personal yang memang belum bisa login Pak karena memang akses akses untuk masuk ke My ASN digitalnya apa karena memang servernya sangat sibuk atau apa memang kami punya kendala begitu. Meskipun apa namanya saya yakin MFA-nya sudah siap, tapi untuk masuk ke platform My ASN digitalnya saja tidak mudah begitu. Apakah ada solusi, misal taruhlah kita sudah melewati batas waktu tanggal 15 sesuai dengan pemberitaan yang disampaikan, apakah masih ada kesempatan atau memang kalau memang nanti pada tanggal itu batas waktu yang ditentukan tidak bisa login, ada punishment atau apa bagi yang belum bisa login gitu Pak. Terima kasih. Rizky, Tadi. Halo, halo. Halo, Pak. Dari SDN 4 Cikadung ya, Pak. Itu tadi kita sudah jelaskan berulang kali ya, Pak. Kalau misalnya tidak bisa hari ini, maka dicoba lagi besok. Pokoknya, apa ya, video yang kemarin-kemarin bilang kalau misalnya kita tidak bisa pakai MFH hari ini, kemudian data kita tuh dihapus dari database kepegawaiannya BKN, itu nggak benar. Yang benar adalah kalau misalnya kita sampai dengan hari ini tidak masuk, tidak daftar MFA, maka besok-besok kita tidak bisa masuk kecuali kita daftar MFA dulu. Intinya MFA itu wajib per tanggal 15 April 2025. Jadi, siapa saja yang tidak mendaftar MFA tidak akan bisa masuk ke aplikasinya BKN. Seperti apa misalnya? E-kinerja nggak bisa masuk. Padahal itu kita harus masuk dong tiap triwulan, ya kan? Kemudian kita juga nggak bisa masuk ke karena ini Bapak ini dari SD 4 Cikadu, berarti biasanya ngecek data untuk sinkronisasi apa Dapodik misalnya itu jadi nggak bisa masuk ke MySN, nggak bisa lihat sinkronisasi datanya sudah betul apa belum antara BKN dan Kementerian Pendidikan. Karena apa? Belum daftar MFA. Pokoknya kalau misalnya Bapak bisanya daftar hari ini, ya daftar hari ini. Kalau hari ini belum bisa gimana? Besok dicoba lagi. Besoknya belum bisa karena penuh. Misalnya satu Indonesia daftar semua. Besoknya lagi pun tidak masalah. Yang penting ketika Bapak masuk harus daftar MFA. Kayak gitu, Pak. Ngoten nggih, Pak, dari SDN 4 Cikadu. Di mute ya, Mas. oke. Dari SD Oke, itu sudah matur jelas nuwun, Pak ya. terima kasih. Nggih. Oke, sama-sama, Pak. Untuk teman-teman yang lain juga sama ya. Nanti di-share ke teman-temannya supaya, aduh, nggak usah runtek-runtek dulu. Yang penting ketika kita masuk, kita langsung daftar MFA. Tapi jangan kemudian harus hari ini. Kalau nggak hari ini, galau melau dan lain sebagainya. Jangan di, apa namanya ya, seperti itu. Nanti sama kayak kondisinya hari ini. Saya sudah, apa namanya ya, memprediksi ini kalau hari ini pasti SCSN akan down. Ternyata benar down. Karena adanya video-video yang kemarin di-share sama Bapak Ibu itu ya, di grup itu, yang bilang kalau misalnya hari ini kita belum daftar MFA, maka akan dihapus dari database kepegawaian. Misalnya seperti itu. Kayak gitu ya, Bapak Ibu ya.
Selanjutnya ada Oke, lagi. selanjutnya ada penanya lagi kah atau sudah jelas semua? Saya kasih waktu. Untuk yang belum apa namanya, untuk yang belum mengisi daftar hadir, monggo mengisi daftar hadir ya Bapak Ibu. Diisikan juga saran dan kritiknya yang jujur biar kita kalau misalnya ada Zoom lagi kita jadi tahu nih kurangnya di mana. Dan Bapak Ibu, monggo saya kembalikan ke Mas Apit. Ini materi saya share ya. Ya. Untuk yang apa tuh namanya? Untuk yang hari ini misalnya ketinggalan, belum bisa masuk Zoom. Tadi kan di undangannya kita klik apa namanya kita share juga untuk link YouTube-nya. Ternyata link YouTube-nya lagi ada kendala teknis. Jadi nanti habis acara ini kita unggah Zoom ini ke YouTube insya Allah. Gitu Bapak Ibu. Dari SD 4 Cikadu sudah selesai ya? Ini saya remove ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman peserta? Ini saya kasih waktu sampai jam 10.05, jam 10.50 ya. Jadi jam 11 kurang 10 menit. Nanti kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka acara sosialisasi akan kita tutup ya. Kemudian untuk ini Mas Apit, kalau misalnya satu HP ada beberapa yang masuk untuk authentication, untuk kodenya lebih baik nggak kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita dikasih password itu artinya kan kita harus bisa apa namanya? Kita harus kewenangan di akun tersebut adalah kewenangan penuh milik kita. Jadi misalnya kita ada password. Kalau misalnya kita serahkan ke operator semua sampai Google Authenticator-nya saja misalnya numpang di HP-nya operator kan kasihan ya misalnya ada satu sekolah isinya 6 semuanya kayak gitu itu nanti jadinya tujuan dari dipasangnya MFA itu kan nggak tercapai ya karena itu untuk keamanan malah jadi nggak aman ya karena kita malah sharing password ya Bapak Ibu jadi mumpung masih ada waktu nih kita belajar sama-sama belajar untuk masuk toh aplikasinya gampang kok Bapak Ibu nggak susah untuk masuk ngecek data ngusulin sesuatu itu nggak susah gitu. Maten ada lagi Mas itu dari Kecamatan Petarukan. Dari Kecamatan Petarukan, Pak ya. Monggo Pak, silakan Pak disebutkan nama lengkap dan UPD-nya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianto, Oh siap teman-teman Pak Rianto. narasumber nggih. Pangapunten, ingin ketegasan saja, sepaham saya, ini kan ada beberapa tahapan nih MFI ini. Awalnya 23 Maret, terus ini sampai 14 April. Dan ini diketahui lagi dari Mbak Rizky bahwa besok pun boleh, besok pun boleh. Sedangkan di dalam MFI ini kan di dalamnya ada aplikasi, artinya link untuk masuk e-kinerja di situ gitu. Apakah 14 April ini kalau kita tidak aktivasi sekarang, kita bisa mengakses e-kinerja untuk membuat SKP itu? Itu aja. Kalau memang bisa berarti kan kita aman, besok masih boleh. Itu Mbak, nyuwun penjelasipun. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rianto pertanyaannya. Monggo Mbak Rizky. Tadi pertanyaannya terkait MFA memang kan dijadwalkan tanggal 14 itu hari terakhir ya untuk aktivasi MFA. Apakah setelahnya bisa kita bisa mengakses akun MyASN tersebut itu? Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang sama ya mungkin ya, bersama dengan yang tadi. Moga Kamu kan Pak Rianto ya. Rizky unmute. Oh, enggak, Udah, halo, halo. Ya, ngapunten Pak Rianto. Ya. Jadi maksudnya gini,
Jadi BKN sendiri nge-share-nya bukan gini, bukan kata-katanya bukan paling lambat tanggal 15 untuk daftar MFA, bukan seperti itu. Tapi kata-katanya gini, per tanggal 15 April penggunaan MFA akan dilakukan mutlak wajib. Ngoten Pak Rianto kata-katanya. Jadi BKN juga sudah prepare nih, kalau misalnya hari ini down, maka kemudian si PNS-PNS ini bisa daftarnya tanggal 16 misalnya, maka tanggal 16 lah si PNS tersebut bisa masuk ke aplikasi kepegawaian ASN digital pun tidak masalah, ngoten. Kecuali kayak misalnya kayak kemarin itu kita dikasih deadline itu tanggal 23 Maret ya yang pertama. Pertama kali itu kita dikasih deadline sama BKN itu 23 Maret. Pada tanggal 23 Maret itu padahal adalah eh, hari H di mana kita penilaian kinerja triwulan untuk Kabupaten Pemalang ya. Jadi itu benar-benar riuh banget. Ya, kemudian diundur jadi 14 April. Karena kita deadline untuk kinerjanya masih berarti 3 bulan lagi ya, Bu. 2 bulan lagi ya, Bu. April, Mei, Juni. Juni, maka berarti batasnya untuk khusus untuk PNS Kabupaten Pemalang adalah sampai dengan Juni, sampai dengan deadline kinerja. Karena ketemunya nanti sama kinerja. Kalau misalnya nanti sampai dengan Juni tidak daftar, berarti gimana? Untuk guru mungkin bisa dari karena mereka mengerjakan lewat PNM mungkin masih bisa. Tapi kalau untuk PNS teknis yang ada di OPD maka tidak bisa karena kinerja harus mau nggak mau dikerjakan di kinerja. Ngoten Pak Rianto. Semoga bisa Ya, dimengerti ya Pak. Saya ngibet banget. jadi gini ya. Jadi eh, masih belum aktivasi pun kita masih bisa nggarap kinerja nggih, tanpa harus masuk ini berarti nggih. Seperti itu. Oh nggak bisa. Harus. Jadi syaratnya masuk ke aplikasi kinerja dan lain sebagainya itu syaratnya harus daftar MFA dulu yang pertama. Ngoten. Jadi misalnya kita sudah mau mengerjakan kinerja bulan ini, ternyata hari ini ASN digitalnya down, kita tidak bisa daftar MFA, berarti tidak bisa hari ini. Tapi kalau kita daftarnya nanti hari Rabu misalnya, hari Rabu berarti hari Rabu kita sudah bisa masuk ke e-kinerja dan mulai mengerjakan. Ngoten, Pak. Nggih. Nggih, berarti itu nggih. Sebaiknya sebelum masa kita bikin SKP, kita sudah bisa Betul, aktivasi gitu nggih. betul. Nggih, Terima Pak. kasih Mbak Rizky. Siap, sama-sama, Banyak. Pak. Nggih. Enggak. Tapi saya contohkan penggunaannya. Pak. Jangan maksudnya Ada pertanyaan lagi dari teman-teman peserta? kembali saya ingatkan ya Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir bagi yang belum, monggo silakan diisi daftar hadirnya supaya enggak sih ini nggak dapat sertifikat, cuman ini untuk kita aja untuk kita olah barangkali nanti suatu hari kita zoom lagi kita jadi tahu di mana kurangnya. Ngoten Bapak Ibu. Kayaknya kalau Bapak Ibu dapat sertifikat kebanyakan ya pasti sertifikatnya udah banyak banget soalnya. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman peserta? Ya, saya kasih waktu 2 menit lagi ya. Kalau misal 2 menit tidak ada pertanyaan, baik itu di kolom komentar maupun di raise hand ya, maka acara ini akan kita akhiri untuk sesi kali ini ya. Sudah? Oke. Udah ada? Baik, sebelum acara ini saya tutup, teman-teman peserta bisa mendownload ya materi yang sudah saya share di kolom komentar. Kemudian untuk daftar hadir, mohon untuk segera diisi ya. Di dalamnya juga ada kritik dan saran. Ini mohon maaf untuk acara sosialisasi ini memang acaranya memang
segera ya, maksudnya nggak beberapa hari. Memang ini acara yang agak mendadak ya. Tapi kami harap teman-teman bisa mendapatkan informasi yang jelas ya mengenai MFA yang diadakan atau di ini oleh BKN ya. Jadi untuk sosialisasi ini sudah ada nggak ada pertanyaan ya? Baik. Demikian acara sosialisasi multi-factor authentication MFA BKD Kabupaten Pemalang. Kami dari BKD Pemalang mengucapkan terima kasih atas kehadiran atau teman-teman peserta yang mengikuti acara pada kali ini. Kami mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dari saya maupun dari materi yang lain. Ini ada nanya materi, mana materi sudah saya unggah ya? Materi sudah saya unggah, ini. Silakan nanti di scroll ke atas ya, ada itu materinya ya. Untuk mengakhiri acara ini, mari kita baca hamdalah bersama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara sosialisasi MFA dari BKD Kabupaten Pemalang. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.